Selamat sore teman-teman. Aku lagi di bawah apartemen, tadi aku keluar, terus aku lupa bawa kunci, jadi aku nunggu bosku pulang baru bisa masuk rumah. Tadi di WA sih, katanya sih sekitar 30 menitan baru nyampe kayak gitu. Sambil nunggu kita bikin video ya, berisik apalah, daripada ngapain nunggu setengah jaman. Ini membahas tentang kemarin itu aku pernah upload di di YouTube mengenai asuransi TKI TKW di Hongkong yang kalau masuk rumah sakit mau operasi mau rawat inap semuanya gratis. Terus ada yang DM di IG lah, di Facebook lah, apa benar biaya rumah sakit di Hongkong itu untuk TKW TKI gratis? Jawabannya betul, selama kita kerja secara resmi, punya visa kerja kayak gitu. Karena TKI TKW di Hongkong itu punya asuransi, dan asuransi itu digunakan di rumah sakit pemerintah. Kita pelayanannya nanti gratis. Jadi kalau kita mau masuk rumah sakit itu kita cuman bayar uang pendaftaran aja. Setiap kita datang ke rumah sakit, mau periksa lah, mau check up lah, mau operasi lah, mau apalah segala macam, cuman bayar uang pendaftaran itu. Kalau TKW itu $80. Selebihnya kayak rawat inap, operasi kayak gitu loh. Mau operasi besar, mau operasi kecil, mau nginep, mau operasi besar, mau operasi kecil, mau nginep sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, itu semuanya gratis kayak gitu. Karena TKI TKW di Hongkong itu punya asuransi dan harus punya asuransi gitu loh. Terus siapa yang menyediakan asuransi? Nah, itu jawabannya adalah majikan bos. Semua majikan atau bos yang ngambil TKI atau TKW untuk dipekerjakan wajib membelikan asuransi. Kalau enggak akan ditegur lah, atau nanti visanya itu di cancel lah, atau pokoknya nanti dapat masalah dari Departemen Tenaga Kerja di Hongkong kalau syarat-syarat mempekerjakan TKI TKW itu tidak dipenuhi. Yang dapat masalah bukan TKI TKW-nya, yang dapat masalah nanti majikannya, bosnya, kalau nggak beliin asuransi kayak gitu. Begitu. Jadi kalau masuk rumah sakit itu kita cuman ngeluarin uang pendaftaran aja $80, selebihnya gratis. Kayak aku nih, setiap 3 bulan sekali aku datang ke rumah sakit untuk ketemu dokter, kalau ada keluhan ngomong, terus ngambil obat untuk 3 bulan ke depan kayak gitu loh. Aku datang cuman bayar uang pendaftaran itu $80, mau ke dokter terus nanti ngambil obat lah kayak gitu gratis kayak gitu loh. Tapi ada beberapa obat yang tidak di cover asuransi gitu loh. Soalnya kemarin itu ada temenku, dia habis operasi kayak ada daging tumbuh di pipi kayak gitu loh. Terus operasi, terus pas operasi selesai, terus check up. Setelah sebulan kalau nggak salah check up, terus ada obat yang tidak di cover asuransi. Itu harus bayar, tapi nggak mahal, nggak ada yang mahal banget, itu nggak ada. Itu bayarnya cuma $40 untuk obatnya, itu cuma bayar karena itu nggak di cover asuransi, jadi bayar sendiri itu cuma $40. Karena obat-obat yang nggak di cover asuransi itu nggak ada yang mahal, semuanya murah gitu loh. Nggak ada yang sampai $1.000, $2.000, nggak ada gitu. Semuanya itu rata-rata di bawah $100 kayak gitu. Jadi peraturan pemerintah Hongkong itu semua pekerja dalam bidang apapun itu harus punya asuransi.
mau itu TKW, mau itu TKI, mau itu di perusahaan gede, mau itu di hotel, mau itu pekerja bangunan, tukang sapu, pelayan toko, semua itu harus ada asuransi kayak gitu loh. Terus siapa yang memberikan asuransi? Yang memberikan asuransi ya pemberi kerja kayak gitu loh. Misalnya kalau aku bosku, kalau yang di perusahaan ya perusahaannya gitu loh. Kalau yang di misalnya di hotel ya hotelnya lah kayak gitulah, pokoknya harus ada asuransi kayak gitu. Dan pelayanan medis di rumah sakit kayak kita nih TKW itu pelayanannya sama orang Hongkong. Mau itu pelayanannya, mau itu obatnya, mau itu periksanya apa, keluhannya apa, periksanya apa, itu semuanya sama. Mau kamarnya, mau operasinya, obatnya, semuanya sama, pelayanannya sama. Begitu. Karena setiap pekerja asing yang kerja di Hong Kong dan punya visa kerja itu kan mereka akan diberikan Hong Kong ID, KTP Hong Kong. Jadi kalau di Hong Kong itu KTP kita di Indonesia itu nggak berlaku. Yang berlaku itu KTP Hong Kong. Kita itu punya KTP, kayak gitu loh. KTP-nya itu macam ini. Nih KTP-nya kayak gini nih. Ini KTP Hong Kong. KTP pekerja asing. Kayak gitu loh. Kita punya KTP kayak begini. Dan identitas ini digunakan untuk segala keperluan di Hong Kong. Mau rumah sakit, polisi, mau apa ya? Pokoknya kalau data diri apa ngasihnya KTP kayak gitu. Tapi hati-hati, jangan menyalahgunakan KTP. Jangan selalu jangan suka share nomor KTP. Karena nanti bisa disalahgunakan itu, gampang sekali untuk kayak minjem bank, minjem rentenir, untuk biodata apa kayak gitu. Makanya nomor KTP itu ya sama di Indonesia kan juga kayak gitu kan. Kita tidak boleh nyebarin nik ya kalau di Indonesia, nik KTP kayak gitu. Jadi KTP identitas kita pekerja asing di Hong Kong itu di Hong Kong, pekerja asing yang kerja di Hong Kong, identitasnya kita punya dikasih KTP, ada KTP Hong Kong ID. Jadi kita nggak perlu bawa kemana-mana, bawa paspor, visa kerja nggak perlu, kita bawanya KTP aja. KTP itu harus dibawa kemana-mana. Kalau aku ya gitu loh, karena aku pernah punya pengalaman sekali, lagi mau ke pasar, duduk nunggu temenku, disamperin sama polisi, show me your ID. Aduh, ya untungnya kita bawa KTP kayak gitu. Karena kita jalan biasa aja, tiba-tiba bisa diberhentiin polisi, ditanya KTP kayak gitu loh. Dan kalau kita nggak bisa ngasih unjuk KTP, kita digiring ke kantor polisi, ditanya-tanya sampai kamu bisa kayak mungkin bos kamu atau teman kamu yang nganterin KTP kamu kantor polisi, atau bos kamu jemput kamu kayak gitu. Nah, KTP itu penting, data diri. Gitu mengenai asuransi ya, asuransi pekerja migran di Hong Kong itu. Karena pengalaman aku sih, jangan sampai amit-amit jabang bayi buka mendali ya, jangan sampai masuk rumah sakit terus dirawat, itu jangan sampai. Aku belum pernah kayak begitu, tapi saya punya beberapa temen deket yang masuk rumah sakit, punya penyakit masuk rumah sakit terus sampai dirawat beberapa hari. Ada juga yang operasi kayak gitu, semuanya free, cuman bayar uang pendaftaran aja $80, selebihnya free. Ada itu yang operasi kista itu juga 1 malam, itu operasi kecil kan, 1 malam di rumah sakit, operasi lah, obat lah, terus nanti setelah 1 bulan check up lagi,
itu semuanya free. Terus ada yang anaknya sunat. Kalau di Hongkong itu sunat itu juga termasuk operasi, itu juga iya, itu juga free. Terus apa lagi ya, oh yang terakhir itu ada temanku yang cancer, punya penyakit kanker, operasi sampai 2 kali. Pertama nginep semalam, operasi pertama itu operasi kecil, nginep semalam di rumah sakit, itu juga free, cuman bayar uang pendaftaran aja setiap datang ke rumah sakit $80. Terus operasi kedua itu baru 2 minggu, seminggu yang lalu lah, 2 minggu yang lalu lah, belum ada 2 minggu kayaknya. Itu juga operasi besar itu, karena dia nginep di rumah sakit itu sampai 5 hari. Itu ya free, nginep di rumah sakit 5 hari, operasi besar loh, operasi besar dia, karena nginepnya sampai 5 hari. Itu free, semuanya free, karena punya asuransi, semua ditanggung asuransi. Oke, itu saja penjelasannya ya. Jadi jelas. Sampai jumpa kapan-kapan.